kita akan siapkan hati, kita akan satu dalam doa untuk siap terima berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Bahkan inilah sesi terakhir dari ibadah live streaming GBHMJ 16 Agustus 2020. Kami percaya sesi terakhir ini tetap memberkati kami. Memberikan kami satu kekuatan tersendiri dalam penyampaian firman. Yang membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kami. Justru Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Hamba berdoa, mengarahkan tangan ke kamera, kepada layar-layar. Baik yang menonton dari smartphone, dari laptop, mereka yang menyaksikan dari Smart TV, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka jemaat Tuhan sedang duduk berdiri atau berbaring, Tuhan menyertai. Mereka menyaksikan di rumah bersama keluarga, diberkati. Mereka menyaksikan dalam perjalanan, diberkati. Tuhan menyertai firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara penasaran lihat bagian yang pertama, saudara dapat lihat live streaming jam 5 sore. Saya menyampaikan tentang bertahan. Dan kali ini temanya adalah berkat dalam kesesakan. Jadi secara keseluruhan bertahan dalam kesesakan. Kenapa? Karena ada berkatnya. Karena ada sesuatu yang Tuhan sediakan di masa-masa sukar. Hidup saya dan hidup saudara. Selalu Tuhan sediakan berkat. Yang setuju katakan amin. Kita mulai firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30, 1 sampai 6, saudara dapat menyaksikan di layar monitor atau mungkin juga muncul di belakang saya. Saudara bisa bantu saya baca di tempat di mana engkau menyaksikan live streaming ini. Di bawah judul perikop Ziklag terbakar. Tadi istri saya juga tanya, Yebi ini Ziklag atau Ziklag? Nah, daerah itu saudara boleh lah sebut Ziklag boleh, sebut Ziklag juga boleh. Jadi di bawah judul perikopnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Jadi Negeb dan Ziklag itu satu daerah di mana Ziklag itu daerah tempat Daud bukan menyembunyikan, keluarganya Daud tinggal di sana, kira-kira seperti itu. Jadi Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, baik tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan apa? Dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi ini kesesakan yang luar biasa. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang terakhir, yang baca ayat di rumah bersama 1-2 ya. Dan Daud sangat terjepit, sama-sama bilang sama saya, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Udah istrinya ditahan, anak-anaknya ditawan, mau dilempari batu lagi si Daud. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalimat terakhir baca dengan iman pengharapan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Allahnya. Amin. Saya mau share mulai dari satu pengalaman nyata ketika saya pelayanan di daerah Surabaya. Jadi satu kali saudara, saya pelayanan di daerah Lapas Mendaeng. Jadi di daerah Mendaeng ini atau Lapas Mendaeng istilahnya itu lapas sementara. Jadi kalau ada orang kasus mereka sudah ditahan sebelum ditaruh di tempat yang semestinya sudah ditentukan oleh hakim. Ada satu tempat sementara namanya penjara Mendaeng. Satu ketika waktu saya datang ke sana, saya ketemu dengan seorang pria pelayan Tuhan juga. Dia sama-sama pelayanan, jadi ini kisah sebelumnya. Jadi dia sama-sama pelayanan karena dia juga pernah menjadi salah satu anggota dari lapas tersebut, kira-kira begitu. Saya kaget juga kan waktu kenalan, lalu dia bilang saya pernah ada di sini juga pendeta. Oh gitu, singkat cerita dia mulai sharing gimana dia bisa masuk. Jadi gini, dulu sebelum dia masuk, dia bantu temannya pinjam mobil sewa. Jadi temannya ini butuh mobil sewa, tapi dokumen yang diperlukan temannya nggak ada. Temannya bilang, bisa nggak kamu bantu saya?
Oh boleh, nggak ada masalah. Apa aja? Ya paling KTP, nanti alamat sebagai penjamin aja. Oke. Jadi sewa mobil lah, sewa mobil harian. Paham ya saudara ya? 1-2 hari nggak ada masalah. Sampai hari di mana mobil itu harus ditarik, dikembalikan sesuai hari peminjaman, mobilnya nggak dikembalikan. Maksudnya nggak dikembalikan, maksudnya nggak diantar ke tempat rental. Setelah hari keempat, mulai ditanya dong dari pihak rental, Pak ini mobilnya masih pakai belum? Soalnya kan nomor kontak rekan saya itu yang ketemu di Mendaeng. Lalu dia bilang, oh coba hubungi ke nomor ini. Nah nomor-nomor yang dikasih, nomor temennya itu mati semua. Bingung dong, pertama positive thinking, jangan-jangan mungkin ada celaka atau gimana, dicari tahu lah. Hari kelima berjalan gak diketahui kemana. Hari ke-6, hari ke-7 sampai hari yang ke-10 akhirnya pihak rental mobil melaporkan penjamin itu sebagai pencuri mobilnya. Jadi ternyata temennya ini bawa lari mobil yang disewa. Nah temen saya ini, rekan saya yang ketemu di Mendaeng ini, dia kan gak tahu apa-apa, dia gak berbuat jahat. Sampai sini saudara paham ya, dia hanya menjadi penjamin dengan data dokumen dia untuk temannya menyewa mobil tersebut. Tapi karena mobilnya dibawa lari, maka orang inilah yang ditangkap. Ditangkap, diproses, masuk pasal pencurian. Waduh, itu nangisnya minta ampun. Dia bilang sama saya, aduh saya gak ngerti lah, saya gak tahu kenapa Tuhan buat ini sama saya. Padahal sebelumnya dia juga seorang pelayan Tuhan, dia worship leader. Dia tanya kenapa Tuhan buat ini sama saya. Saya gak pernah jahatin orang, saya gak pernah buat sesuatu yang buruk di hadapan Tuhan. Saya bahkan memberi hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah seperti ini? Akhirnya diproses karena dia juga bukan orang mampu. Ya saudara ngerti ya maksud saya ya, dia gak punya tim kuasa hukum yang baik dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia harus masuk di tahanan tersebut. Saya lupa 1 tahun lebih lah, 1 tahun berapa bulan intinya seperti itu. Dan itu berat loh saudara. Maaf ya, orang masuk di lapas karena salah aja gak terima kok. Apalagi orang bahkan masuk bukan karena kesalahan. Tapi dia harus tetap jalani. Dan itu masa-masa terberat, masa-masa kesesakan di mana bahkan dia hampir putus asa kecewa sama Tuhan. Sampai satu ketika beberapa bulan setelah di lapas dia sempat kecewa, dia gak mau lagi berdoa. Lalu dia ketemu tim pelayanan dari gereja lain. Ya dia ikut di situ, sebenarnya dia cuma ngarapin pasta gigi sama handuk. Biasa kan kalau orang datang dikasih ya seperti souvenir, ada pasta gigi, sabun. Dia ikut sebenarnya cuma untuk alat mandi. Tapi tiba-tiba di khotbah itu dia bilang, saya tersentuh pendeta. Saya dengar satu kebenaran firman Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Tapi rencana Tuhan selalu baik buat kita. Wih dia nangis katanya. Dia nangis, dia mengalami pemulihan diri. Dan sejak itu dia mulai lagi menyembah Tuhan. Dia mulai nyembah Tuhan. Jadi di lapas itu dia suka nyanyi lagu-lagu zaman dulu lah. Ku mau cinta Yesus saat ku tak melihat jalanmu. Lagu-lagu seperti itulah. Karena dia suka nyanyi setiap malam. Salah satu rekan lapasnya di sel sebelah itu tertarik. Dia bilang suara kamu bagus karena memang dia worship leader. Suara kamu bagus, saya senang dan saya suka. Kamu siapa? Terjadilah perkenalan, singkat cerita ditanya, kamu kenapa? Saya kasus pencurian, saya yang harus tanggung jawab. Ditanya lagi sama bapak itu. Ternyata bapak itu masalah sengketa tanah. Saya gak ngerti gimana, intinya dia di penjara. Terjalin persahabatan dan rekan saya ini mulai menginjili. Mengingatkan tentang Tuhan, tentang kasih Yesus. Sampai akhirnya di penjara itu dia dapat 1 jiwa, percaya sama Yesus. Waktu berlalu, masa tahanannya selesai. Dia sudah lupa dengan apa yang menjadi hubungannya dengan rekannya itu. Sampai dia bilang 1,5 tahun sampai 2 tahun, tiba-tiba dia dihubungi oleh orang itu lagi. Dia bilang karena sama-sama di Surabaya. Kamu kan hamba Tuhan, saya tapi bukan pendeta, tapi gak apa-apa, boleh gak kamu doa di rumah saya? Boleh. Dibawa ke daerah Surabaya Barat, itu daerah Citra. Dibawa di sana, dia khotbah di sana. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itu orang yang minta didoakan, itu orang percaya Yesus di dalam lapas, pertobatan cuma karena nyanyian penyembahan dari rekan saya itu. Tiba-tiba dia bilang gini, menurut kamu rumah ini bagus nggak? Bagus Pak. Kamu suka nggak rumah ini? Suka. Wah, kalau gitu boleh nggak saya kasih rumah ini buat kamu? Dikasih rumah? Dikasih rumah, bener-bener dikasih rumah. Kesaksian nyata saya dengar langsung di lapas Mendaeng. Saya tahu orangnya. Pak, Bu, dalam hidup ini seringkali kita gak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di tengah kesesakan. Karena ada banyak orang bilang begini, pendeta, kenapa ya? Seringkali Tuhan izinkan hal yang menyakitkan terjadi atas orang baik. Paham gak maksudnya? Kalau kejadian buruk terjadi atas orang yang berkelakuan buruk make sense. Masuk akal. Kayaknya itu memang hukumnya seperti itu. Tapi terkadang realita yang kita lihat dan kita saksikan,
Seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang pedih, menyakitkan, bahkan hal-hal yang membuat sesak gitu hidup seseorang. Padahal orang tersebut baik. Ambil contoh lah pada sederhana. Alkitab cerita tentang seorang yang bernama Ayub. Apa kurangnya Ayub di hadapan Tuhan? Dia beri yang terbaik, every day dia bawa korban persembahan. Bahkan Alkitab katakan bukan cuma persembahan untuk dirinya sendiri, dia bawa untuk korban bagi anak-anaknya. Dia berpikir jangan-jangan anaknya melakukan salah di hadapan Tuhan. Dia lakukan tahun demi tahun, sampai satu ketika Alkitab katakan, Tuhan memerintahkan iblis ambil semuanya. Ambil semua yang dimiliki Ayub, tapi satu hal, sayangkanlah nyawanya. Alkitab katakan, dia kehilangan harta, anak-anaknya mati di hari yang sama, bahkan istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Apa salahnya Ayub sampai Tuhan izinkan hal buruk seperti itu? Sebut seorang yang bernama Yusuf. Salah memang Yusuf disukai oleh ayahnya lebih dari saudara-saudara yang lain. Bukan karena Yusuf yang mau. Tapi cemburu saudara-saudaranya membuat Yusuf harus kehilangan hak anaknya. Dia dijual jadi budak. Bahkan ketika dikerja di rumah Potifar dituduh sebagai pemerkosa. Apa salahnya Daud sampai Tuhan izinkan hal yang menyakitkan, kesesakan atas Yusuf. Tapi di balik semua hal yang menyesakkan itu, ada rencana Tuhan yang besar dan luar biasa. Itulah sebabnya kenapa Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan membuat menjadi kebaikan. Nah, saya percaya ya, sebagian saudara yang menyaksikan live streaming ini, engkau hidup dalam kesesakan. Saya nggak tahu kesesakan apa yang kau hadapi, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau mungkin dalam kehidupanmu hari-hari. Tapi saya percaya betul, Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Makanya saya mau katakan berkat selalu akan ada di dalam setiap kesesakan. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, kalau engkau lihat kisah ini, jadi Daud juga satu kali Tuhan izinkan hal yang menyakitkan terjadi. Istrinya ditawan bersama dengan anak-anaknya. Perhatikan ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat. Alkitab catat dengan jujur. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan apa? Nyaring. Bahasa orang Indonesia itu meraung-raung nangisnya. Kalimat berikutnya, sampai mereka apa kata Alkitab? Tidak kuat lagi menangis. Waduh, ini menangis yang sangat sesek sampai udah gak kuat lagi nangis. Pernah alami saya mau tanya dulu sama jemaat yang di rumah. Pak, Bu, pernah mengalami hal yang menyesakkan hati? Pernah mengalami nangis sampai gak kuat lagi nangis? Pernah? Sebagian saya lihat ada yang geleng, ada yang ngangguk, ada juga yang bilang sampai hari ini pendeta saya masih sesak. Iya saya paham, tapi saya mau bilang selesai khotbah ini ada berkat yang akan tercurah bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mau bilang sama setiap jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberat apapun rencana Tuhan tetap baik. Sama-sama bilang sama saya baik. Bahkan ujian, cobaan, hal-hal yang menyakitkan tetap baik. Mazmur 26 Daud bilang begini, ujilah aku dan cobalah aku. Saking bagusnya itu ayat kan dinyanyiin tuh sama Bapak Pendeta Niko. Ujilah aku, cobalah aku. Kenapa dia minta dicoba dan diuji? Karena Daud percaya dan belajar. Setiap ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya mendatangkan kebaikan. Sama-sama perhatikan Alkitab. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Saya mau masuk satu poin. Bagaimana ada berkat di dalam kesesakan. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Perhatikan baik Alkitab saudara. Saya akan baca dan jemaat yang bisa baca juga sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2 ya. Jika aku berada dalam kesesakan. Apa kata Daud? Engkau mempertahankan, nah kata engkau di sana huruf kecil atau huruf besar? Engkau besar. Berarti Tuhan mempertahankan hidupku. Daud bilang apa? Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Apa sih pendeta berkat dalam kesesakan? Yang pertama, berkat dalam kesesakan, Tuhan memproses kita menjadi lebih dewasa. Salah satu karakter yang harus kita contoh dari Daud, dia adalah pribadi yang gak pernah kecewa sama Tuhan. Benar saudara. Bahkan ketika Tuhan izinkan salah satu putranya mati, sampai Alkitab katakan dia taruh debu di atas kepala, dia tidak makan dan minum selama 7 hari, tapi Daud gak pernah kecewa sama Tuhan. Bahkan seperti kisah yang kita baca, orang Amalek datang mengeluluh lantakan tempat tinggal keluarganya, dia rampas istri anak-anaknya. Daud bahkan gak pernah marah. Kalimat terakhir Alkitab bilang begini kok. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa? Jawabannya sederhana.
Karena Daud tahu persis segala hal yang terjadi adalah bagian yang baik yang Tuhan sediakan. Makanya dia pernah membuat sebuah mazmur, Tuhan adalah gembala yang baik, saudara. Saya kan nggak tahu ya hidup saudara seperti apa. Kita nggak dalam keadaan bertemu saja saya nggak tahu beban saudara, apalagi kita nggak bertemu seperti ini. Tapi saya yakin betul, seperti apapun hidup kita, Tuhan tuh nggak pernah pergi. Bahkan sekalipun kita mengecewakan Tuhan, Tuhan nggak pernah pergi. Dia janji kok, aku menyertai engkau sampai dengan kesudahan zaman. Karena itu saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, kalau hari ini Tuhan lagi proses. Kalau hari ini Tuhan lagi izinkan hal-hal yang membuat engkau merasa, aduh kayaknya hidup ini saya mengalami kesesakan, pendeta. Ingat, Tuhan lagi angkat engkau naik. Karena dewasa itu bertahap. Dewasa itu tidak bisa langsung instan. Dewasa itu ada tahapannya. Kalau saudara belajar secara psikologi, ilmu kejiwaan manusia, karakter manusia dalam dewasa itu terbagi menjadi 3 bagian sederhana. Dependent, independent, sama interdependent. Dependent itu bergantung. Ini disebut juga dengan kedewasaan mula-mula atau kedewasaan anak atau karakter bayi lah kira-kira seperti itu. Dependent, bergantung. Anak-anak itu kan masih bergantung, bayi itu masih bergantung. Saya sekarang lagi punya bayi satu, waduh. Apa juga dia tinggal ngek, minum susu ngek, mau balik badan ngek, dia mau buang air ngek, minta dibersihin, ngek. Pokoknya tinggal nangis saja karena memang masih bayi. Dan senyebel-nyebelinnya bayi, tetap kita lihat lucu. Karena kita tahu dia masih anak-anak, masih bayi. Tapi saudara bisa bayangin gak kalau dia berkelakuan seperti itu sampai umur 30-40 tahun? Udah brewokan ya kan. Mungkin udah ada uban di kepala. Ngek, ngek. Kita orang tua juga lihatnya udah gak lucu lagi. Niat-niat nyekek juga keluar itu kan. Kita mikir udah 40 masih kayak gini. Karena memang usia-usia bergantungnya usia anak-anak. Saudara ikut Tuhan udah berapa lama? Saya tahu ada yang baru ikut Tuhan. Tapi saya tahu juga ada yang udah bangkotan ikut Tuhan. Bukan cuma belasan, udah puluhan tahun ikut Tuhan. Saya mau tanya, saudara udah dewasa secara iman di dalam Tuhan? Itu dia. Kita seringkali masih terus bergantung sama Tuhan dengan cara kekanak-kanakan kita. Pokoknya yang kita tahu Tuhan sediakan sampai kita lupa. Ada bagian Tuhan, tetapi juga ada bagian kita. Jadi yang pertama, dewasa itu masih bergantung, dependent. Yang kedua, independent. Independent itu masa di mana manusia menjadi lebih mandiri. Dia mempersiapkan segala sesuatunya bisa sendiri. Jadi dia gak perlu makan disuapin, dia gak perlu mandi dimandiin, dia gak perlu nyiapin baju karena dia sudah mulai mandiri. Bahkan kebutuhan keperluannya sudah mulai bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Orang mulai bekerja, punya penghasilan. Di titik ini kalau saudara punya anak ngerti maksud saya. Seringkali anak mulai merasa dia mampu tanpa orang tua. Dia bilang udah lama aku ngekos aja di luar. Atau sebagian mulai bilang aku jangan di rumah lagi, aku gak mau nyusahin, aku mau di luar. Di batas dewasa independen seringkali ada satu sisi kelemahan. Orang menjadi lebih sombong. Orang merasa mampu. Jadi kebanggaannya tuh kemampuan, kebisaan dan kelebihan dia. Makanya orang-orang yang belum diproses Tuhan. Orang-orang seperti ini seringkali hidup dalam keadaan maaf ya congkak. Jadi dia ngerasa dia hebat karena kepintaran dia. Dia merasa hebat karena kekayaan dia. Dia merasa hebat karena dia mampu. Dia punya pangkat, dia punya jabatan. Dia lupa apa yang dia miliki semuanya karena anugerah Tuhan. Sampai akhirnya kapan dia mulai sadar? Waktu Tuhan berikan kesesakan dalam hidupnya. Waktu uangnya gak bisa tolong sama dia. Waktu jabatannya gak bisa memberikan jaminan apapun. Waktu kepintarannya dipermalukan oleh masalahnya. Disinilah orang mulai sadar, iya ya. Saya gak bisa sendiri, saya perlu Tuhan. Di sini setelah dependent, independent, yang ketiga interdependent. Saling ketergantungan, saling bergantung, saling bergandengan tangan. Makanya kalau orang masih independent, dia lupa tuh. Banyak orang kan gitu kan. Saya suka perhatiin dulu kalau orang gereja, yang lain udah pada, apalagi waktu Pak Gembala bilang, siapa yang mau didoain maju, terima pengurapan, maju semua. Ada orang gak mau maju-maju. Seringkali bukan karena dia gak butuh, tapi dia ngerasa saya masih bisa. Model-model kayak gini seringkali harus Tuhan peres dulu, Tuhan tekan dulu sampai dia sadar dia perlu Tuhan. Makanya saya suka perhatiin, orang kalau punya kemampuan lebih, susah lihat mujizat. Saya perhatiin ya, ini udah cerita-cerita ini sesi terakhir kan. Saya suka perhatiin seringkali kayaknya lebih gampang orang susah dapat mujizat daripada orang kaya dapat mujizat. Iya, orang kaya yang belum sadar akan Tuhan,
Wih, susahnya minta ampun. Saya kalau datang itu doain orang susah, apalagi sakitnya kronis, uangnya nggak ada, itu lebih gampang itu. Saya kalau datang itu, apapun saya ngomong amin. Gimana Inang? Keadaan anak, aduh Pak Pendeta udah gak tahu lagi, dokter juga bilang angkat tangan. Gimana biayanya? Nggak ditolong sama BPJS, Pendeta ini biayanya di luar BPJS. Percaya ya, kuasa Tuhan bekerja, amin, amin. Yakin ya, kita doa hari ini mujizat kesembuhan dari amin. Sampai saya salah ngomong juga dia amin itu. Kalau dia susah. Tapi tunggu kalau kita ketemu orang kaya, itu repot itu. Karena dia udah punya backingan kemampuan dia kan. Saya bilang gimana Bu penyakitnya? Waduh Pendeta parah nih. Parahnya gimana? Stadium 7 Pendeta. Wih lebih-lebih. Secara medis cuma 5 dia sampai 7. Oh gitu, terus gimana? Ya bantu doa ya Pendeta. Soalnya kita habis ini sih rencana mau ke Singapura Pendeta. Di Singapura kita udah ada beberapa kenalan ahli. Cuman kalau memang mereka nggak sanggup, kita sih udah siap ke Belanda. Karena di Belanda kita punya temen itu profesor. Dia udah siapin ada alat medis khusus untuk penyakit yang saya sedang hidap ini. Tapi kalau memang di Belanda juga nggak memungkinkan, saya sudah siapin visa untuk Amerika. Pokoknya kalau dia cerita saya tinggal gini doang. Gitu. Paling doa saya juga udah bukan doa sembuh lagi. Doa saya tinggal gini, Tuhan berkati kalau mau ke Singapura, Belanda, Amerika, kembali ke Indonesia. Amin, selamat. Selesai. Kenapa? Karena dia punya kemampuan. Kapan orang-orang seperti ini sadar? Waktu Tuhan mulai proses dia, Tuhan izinin tekanan kesesakan terjadi sampai-sampai apa yang dia andalkan tidak mampu tolong dia. Disinilah orang mulai bilang, Tuhan tolong saya. Adam itu diciptakan Tuhan dari awal itu udah independen. Dia udah bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi baca deh dalam Kejadian. Tuhan yang bilang sendiri. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Makanya Tuhan ciptakan pendamping. Siapa namanya? Hawa. Adam, Hawa tinggal bersama-sama. Melakukan segala sesuatu bersama-sama. Makanya buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Nih saudara yang di rumah ingat betul. Tuhan ciptakan keluarga itu super team. Bukan Superman. Jadi jangan pernah ada suami-suami yang berkata kalau bukan saya mah, kalau bukan saya yang cari nafkah, nggak bisa. Bapak lupa, segala hal yang Bapak punya hari ini semuanya anugerah Tuhan. Ibu-ibu juga jangan suka bilang, kamu tuh beruntung Pak nikah sama saya, lu kalau nggak nikah sama saya, jangan. Karena semua hal yang ibu bisa berikan buat suami, buat anak semuanya anugerah. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih Pak, Bu ingat. Coba buka Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Ini perkataan dari seorang yang luar biasa. Paulus bilang, Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Saudara yang bisa lihat, saya akan baca bagi setiap jemaat Tuhan dikatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ini setelah Paulus sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Itu apa semuanya itu? Kebanggaan-kebanggaan Paulus sebagai manusia. Dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saya dulu ingat betul. Saya itu kan Manado. Orang bilang Manado itu singkatannya seringkali menang nampang doang, ya kan? Ada orang Manado yang nonton ini gak setuju dia. Apaan tuh Pendeta? Pokoknya Manado itu yang saya dengar dari kecil, kalau gak menang nampang doang, makan nasi doang. Nah, itulah tipis-tipis. Yang penting orang lihat keren. Saya ingat pelayanan saya pertama itu ke daerah Bengkulu. Ini proses Tuhan yang paling pertama terjadi dalam pelayanan saya. Jadi kan saya tuh ngerasa dalam waktu itu saya ngerasa hebat gitu kan. Hebat itu karena dari antara mahasiswa misionaris yang lain yang dapat kesempatan tiket pelayanan ke Bengkulu gratis pulang pergi itu cuma saya. Sama kakak kelas saya namanya Mario Alberto. Saya ingat betul awal-awal kan saya ngerasa wih luar biasa nih pelayanan ke daerah. Saya bilang sama papa saya, Pak ini mau pelayanan ke daerah 1 minggu 7 hari. Pokoknya saya harus siapin. Itu pelayanan 7 hari tuh saya bawa koper untuk yang ke luar negeri yang segede gambreng itu. Itu semua baju-baju yang saya pikir terbaik ya kan. Sepatu, baju, jas. Itu saya ingat betul pesawat kita berangkat sekitar jam 5.55. Pokoknya sebelum jam 6. Jadi saya udah di bandara. Itu dari jam 3 kita udah di bandara. Saking noraknya itu saya tuh. Saya pakai jas, pakai dasi biar kelihatan pendeta ya kan. Jadi sampai Bengkulu. Pikir saya mah kita dijemput ya kan pakai mobil khusus. Kan pendeta dari Jakarta datang. Padahal waktu itu saya masih semester 1 itu. Semester 1, semester 2 mahasiswa teologi.
Dijemput pakai mobil, pikir saya seperti itu. Ternyata nggak ada yang jemput sama sekali. Tiba-tiba orang dari gereja daerah datang, jalan kaki. Mana mobilnya? Nggak ada. Naik angkutan umum. Saudara bayangin dong, saya pakai jas, pakai dasi. Bawa koper yang untuk keluar negeri itu, naik angkot. Udah gitu sampai terminal, ternyata bukan sampai sana. Jadi saya tuh di Bengkulu daerah Ketahun. Saudara nanti searching aja di Google Map itu. Jadi Ketahun itu salah satu daerah urbanisasi lah zaman presiden kita yang kedua. Nah itu jadi orang-orang dari Jawa itu supaya nggak menumpuk di Pulau Jawa tuh dikirim salah satunya di daerah Ketahun. Jadi dari terminal Bengkulu kita mesti naik ini mobil omprengan, jadi mobil bak terbuka. Lu bayangin dong, gue pakai dasi, pakai koper keluar negeri, naik mobil bak. Dasi saya sepanjang jalan tuh ngeprek. Tapi kan saya pikir masih oke. Sampai di rumah Pak Gembala ya kan di Pastori. Saya lihat tempatnya kecil, namanya di daerah, di tengah lahan sawit. Saya ngerasa saya dari Jakarta kan, pendeta dari Jakarta. Sampai sana saya datang, sombongnya minta ampun, saya ingat betul itu zaman itu. Saya pokoknya mandang tuh sebelah mata, cuma kayak gini ya, kalau di daerah tuh begini ya. Sampai akhirnya saya keluar dari Pastori, ternyata lagi ada pembangunan gereja. Ada satu tukang di situ yang saya lihat. Saya sombongnya udah kayak mau beli itu gereja. Ini gereja ini nggak pakai besi ya, masih pakai kayu-kayu begini. Ada satu tukang ya kan, dia lagi nukang di situ. Saya bilang, Pak, ini Bapak ngerjain sendiri? Iya, wah mana bisa nih, ini gereja nggak punya uang begini nih. Nggak bisa sewa tukang. Saya ngomong begitu di samping tukang itu, saya ingat betul itu. Wah cuma tanah ya. Waduh gimana ini orang mau ibadah gak nyaman. Pas saya kembali ke Pastori, ternyata tukang tadi itu gembalanya, darah Yesus. Waduh mau mati lah saya. Waktu dia masuk istrinya bilang, Pak Yebi ini bapak gembalanya. Saya lihat yang tukang tadi kan, saya pura-pura gak kenal lah pokoknya. Itu kesombongan yang paling pertama tuh saya ingat betul tuh. Udah gitu saya ngomong panjang lebar, di sini anak sekolah minggu berapa banyak, butuh nggak bantuan kayak baju-baju bekas gitu, kayak pokoknya belagunya minta ampun. Saudara tahu nggak? Waktu saya pelayanan di Ketahun Bengkulu itu, selama 7 hari Tuhan bikin bodoh sebodoh-bodohnya. Bayangin tiap pagi kan kita renungan kan saat teduh, saya nggak bisa tafsir Alkitab, bener-bener nggak bisa tafsir. Dipermalukan sama gembala daerah yang bahkan nggak sekolah, dia lebih cerdas menafsir Alkitab daripada kita yang sekolah. Udah gitu saya ketemu jemaat lagi, terus dia bilang begini, Pendeta Yebi tolong dong jelasin saya Markus 17, Pendeta Yebi udah baca Alkitab sampai habis. Udah, padahal gak ada Markus 17 tuh gak ada, adanya cuma sampai 16. Tuhan bikin malu semalu-malunya. Saya pelayanan pertama, ibadah, saya pikir kan katanya KKR. Saya pikir rame atau gimana. Jadi kita pergi itu naik motor trail punya gembala itu. Yang bawa gembala, saya di tengah, di belakang kakak kelas saya. Pokoknya kayak monyet gunung lah kita, bertiga gitu kan. Saya pakai jas, pakai dasi. Ternyata gak ada orang. Udah gitu mati lampu lagi. Ibadah pakai pianika. Itu kita nyanyi Bapak Engkau sungguh baik. Tapi karena saya pikir saya pimpin KKR. Saya seperti khotbah di depan 5.000 orang. Saya khotbah luar biasa. Itu padahal yang ada itu cuma tuan tanah. Itu tuan tanah di situ. Ada saya lupa namanya Bapak Paulus atau Bapak Petrus antara itu. Pak Gembala, kakak kelas saya Mario Alberto. Istri dari tuan tanah itu dari istri dari Pak Paulus itu sama anaknya main pianika. Tapi saya khotbah kayak di depan 3.000 orang. Kita percaya kuasa berkat Tuhan akan menyertai, pokoknya luar biasa. Pas terakhir karena dia juga orang susah gak ada makan. Udah kelaparan, pulang kita masih naik motor trail. Tuhan kasih hujan, itu jas baru. Hancur lah gara-gara hujan itu. Ditambah daerah sawit itu kan masih tanah merah. Jadi udah belok sampai ke atas-atas paha, hujan deras. Pak Gembalanya bilang begini, itu senter Nokianya jangan diarahkan ke depan, diangkat ke atas. Saya bilang kenapa Pak? Banyak babi hutan. Kita ketakutan minta ampun. Pas masuk ke daerah sawit karena hujan deras, belok itu tanah merah, masuk saya punya kaki separuh segini. Berteriak saya kayak orang mau dipotong. Yesus! Yesus tolong Yesus. Saya ditarik kan itu kan kayak pasir hisap itu kan. Ditarik, pas ditarik sepatu pantofel saya ketinggalan di dalam itu lumpur itu. Tuhan bikin malu saya benar-benar. Sampai akhirnya saya sadar bahwa siapa saya kalau bukan karena Tuhan. Sejak itu saya belajar. Makanya ada jemaat bilang pendeta, kalau salam orang kok sampai nunduk banget. Iya, itu salah satu bagian komitmen saya merendahkan diri. Maksud saya sadar lah saya bukan siapa-siapa. Seringkali kebanggaan kita adalah karena kita mikir kita bisa, kita mampu, kita hebat, kita punya banyak hal yang lebih dari orang lain. No, kita butuh Tuhan saudara.
Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Makanya kalau Tuhan izinkan kesesakan, coba ditanya, Tuhan mau proses saya seperti apa? Tuhan mau lagi bentuk saya seperti apa? Yang kedua, apa sih berkat dalam kesesakan? Kenapa kita harus bertahan dalam hidup kita? Karena kita yakin. Yang pertama, Tuhan menjadikan kita lebih dewasa. Yang kedua, karena Tuhan mau memurnikan kita sesuai dengan rencananya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan murnikan saya. Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Yang pegang Alkitab dibuka baik Alkitab saudara, Daniel 12 ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat yang ke-10 dikatakan banyak orang akan disucikan, apalagi dimurnikan, apalagi yang terakhir diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya betul gitu bahwa kekristenan kita gak pernah diukur dari seberapa banyak ibadah yang kita jalani. Bukannya seberapa pintar kita dalam menghafal atau menafsirkan Alkitab. Kekristenan kita terlihat dari kesungguh-sungguhan kita. Saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan. Saat kita dimurnikan, saat kita diizinkan mengalami kesesakan, Alkitab bilang di ayat terakhir, di kalimat terakhir dari Daniel 12 ayat yang 10, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Salah satu sharing yang gak akan pernah saya lupa, saya ini kan di GBI HMJ dari pertengahan bulan Agustus. Nah ini saya 1 tahun, ini saya 1 tahun bulan Agustus ini di GBI HMJ. Saya gak terlalu banyak kenal pribadi gembala jemaat Pak Pendeta Helmi Janto. Sampai salah satu yang saya belajar dari karakter beliau itu di bulan Januari. Nah bulan Januari itu kan bulan awal masa-masa sukar ya, masuk di tahun 2020 ini yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Jadi awal tahun itu kan dimulai dengan banjir besar di daerah Jabodetabek. Nah salah satu daerah tempat yang mengalami banjir ya ada daerah Gembala juga. Nah Gembala waktu itu di luar negeri, saya waktu itu lagi di luar kota juga, lagi di daerah Bangka Belitung. Singkat cerita ya saya tanya gimana Pak Gembala keadaan tempat tinggal, apakah ada kendala dan lain sebagainya. Dia bilang ya dari depan itu ada banjir lah. Pokoknya karena tinggi sekali kan pada waktu itu. Yang menarik begini, Pak Gembala bilang begini, Yebi kamu tahu banjir besar ini sebenarnya gambaran dari kelimpahan Tuhan. Saya awalnya masih berpikir secara logika, maksudnya gimana sih Pak? Iya ini banjir ini tuh ini bukti, ini gambaran dari kelimpahan Tuhan. Jadi kalau Tuhan nyatakan berkat kelimpahannya seperti ini. Kalau kamu siap kamu bisa menghadapi, tapi kalau kamu gak siap, kamu akan kerepotan. Dia bilang banjir ini gambaran Tuhan mau kasih berkat yang melimpah. Saya satu sisi pikir gini, luar biasa. Semua orang bicara dari perkataan yang negatif, pandangan yang negatif. Tapi beda dengan Gembala. Dia pandang dari cara yang berbeda. Saya udah perhatiin beberapa kali. Ketika masa-masa pandemi, dia bilang, Yebi ini sebenarnya masa-masa penampian. Disinilah Tuhan melihat kalau kita mau korban, kalau kita mau memberi di tengah kekurangan. Disitulah saya pikir-pikir, memang Alkitab betul katakan, orang-orang bijaksana mengerti dan memahami kenapa Tuhan izinkan masa-masa sukar terjadi dalam kehidupannya. Nah repotnya ada banyak kita seringkali mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi. Kita bilang Tuhan saya kan berdoa, saya kan ibadah, saya gak pernah lupa kasih persembahan, saya melayani, kok Tuhan izinkan seperti ini. Kita lupa bahwa ada masa di mana Tuhan izinkan kesesakan bukan karena Tuhan lalai. Bukan karena Tuhan gak sanggup tolong saya dan saudara. Tapi karena Tuhan mau proses kita untuk semakin dimurnikan. Siapa kita di gereja kan gak kelihatan. Semua bisa angkat tangan dan berkata I love you God. Siapa sih jemaat yang gak bisa nyanyi ku mau cinta Yesus? Tapi kan persoalannya kita yang sesungguhnya ini diproses, diuji melalui tantangan dan air mata. Lihat Paulus. Ini ayat yang terakhir sebelum saya tutup. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Perhatikan ini bagaimana Tuhan memurnikan Paulus. Paulus tulis dalam suratnya, dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Jadi dalam kasus ini, Paulus lagi diragukan kerasulannya. Jadi dia katakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Tuhan izinkan apa? 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Bayangkan, 3 kali mengalami apa? Karam kapal. Ini yang paling menakutkan. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan
Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali apa kata Paulus? Aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Apa maksud Paulus? Sederhana. Sekalipun Paulus dipilih Tuhan untuk menyatakan Injil bagi orang banyak. Sekalipun melalui Paulus Tuhan izinkan perjanjian baru. Kita memiliki banyak surat. Karena 3/4 ditulis oleh tangan Paulus. Tapi Tuhan tetap izinkan Paulus menghadapi kesesakan demi kesesakan. Tujuannya apa? Untuk dimurnikan. Demikian juga hidup saya dan hidup saudara. Tuhan sedang memurnikan kita supaya kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Karena memang saudara, kesaksian yang besar itu kan datang justru dari keadaan-keadaan yang besar juga. Semakin besar kesaksiannya, biasanya semakin besar juga kesesakannya. Maksudnya apa sih pendeta? Saya ambil contoh sederhana gini. Saudara yang bandingkan ya di rumah. Mana lebih luar biasa? Cerita yang pertama, saudara saya mau bersaksi, saya sudah berumah tangga dan selama 20 tahun Tuhan belum izinkan saya punya keturunan. Saya tetap berdoa, saya tetap minta sama Tuhan. Sampai akhirnya puji Tuhan, 2 hari lalu istri saya bilang dia positif mengandung. Haleluya, hari ini saya diberkati keturunan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, saudara saya mau bersaksi. Saya sudah menikah dengan istri saya. Dan kita sudah 2 bulan jalani pernikahan tapi belum Tuhan kasih keturunan. Dan 2 bulan itu lama sekali ya buat kami. Kami udah tunggu-tunggu tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Sampai akhirnya 2 hari yang lalu istri saya katakan dia positif mengandung. Puji Tuhan sekarang kita punya keturunan. Beda gak saudara? Ngerti kan maksudnya kan? Cerita 20 tahun sama 2 bulan. Kita kalau dengar kesaksian orang gak punya keturunan 20 tahun lalu diberkati keturunan, kayaknya kita dengerin gini. Wah, dahsyat. Itu sampai anjing pada kumpul tuh gara-gara kita kagum tuh. Tapi kalau yang cuma 2 bulan, kita 2 bulan kesaksian. Paling kita begini, apa gak ada cerita lain lah nih orang? Iya kan? Mana lebih luar biasa? Cerita dia selamat dari kecelakaan pesawat, sama dia selamat dari kecelakaan beca mini lagi. Kayaknya saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan melalui ilustrasi ini, kalau Tuhan izinkan hal yang menyakitkan, kesesakan yang membuat engkau bilang kayaknya saya gak bisa lagi pendeta, maka semakin besarlah mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan menjadi rema di hati jemaat Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu ada berkat di dalam kesesakan hidup kami. Seperti kisah yang kami baca di mana Daud melihat desanya dihancurkan, dibakar, istri anaknya ditawan. Tapi judul di atas cerita itu adalah Daud mengalahkan orang-orang Amalek. Demikianlah Tuhan yang memberi kemenangan di tengah kesesakan Daud. Demikianlah juga Tuhan yang memberikan kemenangan di tengah kesesakan hamba dan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini diberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, maka berkati agar jemaat-jemaat Tuhan dapat siap terima sesuatu yang baik sebelum kami menutup 16 Agustus 2020. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.